Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Seperti biasa, weekend kita nggak ada sesi Q&A, so langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Oke, pertanyaan pertama. Bang, kira-kira kapan kita bull run? Dari Roy Sitorus 986. Nah, pertanyaan kedua juga sama-sama ini ya, mirip-mirip ya, ada 3 pertanyaan. Apakah ini bull trap? Dari Andi Willy Wijaya. Dan pertanyaan ketiga, menurut RR kapan bull run akan terjadi? Dari _Fendi.p. Pertanyaan hampir sama-sama juga ya kayak kemarin-kemarin. Sebenarnya kita udah bahas banyak teman-teman di sesi Q&A di minggu lalu juga bahas tentang ini bull run atau bull trap dan lain-lain. Menurut perspektif kita dan juga kita baca-baca para analisa di luar sana beli ya. Jadi gimana menurut Bli nih? Iya, kalau sejak awal tahun kan memang sudah, kalau ngomongnya bull run ya udah bull run kan, karena emang yang namanya run tuh biasanya rally harga. Mau itu singkat, mau itu panjang, yang namanya bull run ya bull run. Jadi kalau pertanyaannya kapan ya kemarin udah itu bull run. Dari awal tahun sampai sekarang lumayan BTC ETH yang blue chip gitu kan, yang pada punya ini buat fondasi Porto udah pada terbang dari pasca FTX. Pasca FTX banyak yang berargumen FTX tuh kemana udah bottom. Banyak yang bilang itu udah lewat bottomnya, jadi misalkan nanti koreksi pun nggak bakal serendah itu. Nah, kita nggak bisa tahu apa itu bener atau enggak. Cuman kalau menurut feeling dan probabilitas bisa aja bener, karena siapa tahu nanti tahun 2023 nggak ada lagi yang sebegitu parahnya kayak tahun kemarin kan, brutal. Nah, terus altcoins banyak juga naik berkali-kali lipat nih, yang macem-macem, kayak bahkan yang jadi Solana killernya aja yang Alt L1 kayak Aptos aja udah berkali-kali lipat gitu kan. Terus yang lain pun kayak meme coins ada beberapa sih, meskipun nggak besar-besar amat kayak yang di Arbitrum khusus. Terus ada nama-nama lain kayak layer 1 Solana juga pas kayak FTX juga bangkit lagi kan, dari bottomnya kemarin $8 sekarang udah di 20-an 23-an. Jadi kalau nanya bull run kapan ya udah pumping lumayan kemarin, itu dia. Makanya kalau kita udah DCA dari tahun lalu, bukan tahun lalu banget sih, lebih ke kayak pas FTX itu, terus kita mulai DCA karena ngelihat harga turun, itu udah lumayan naik, sekarang udah enak. Kalau pertanyaannya bull market, jawabannya ya kita juga nggak tahu kapan, misalkan itu lanjut berkepanjangan. Kalau kalian nonton video-video kemarin-kemarin, udah ada banyak hal, udah ada banyak analisis, mungkin bisa jadi sudut pandang yang baru, mungkin bisa jadi beberapa pelajaran untuk perspektif kedepannya seperti apa. Ya, jadi kemarin dari kita juga kan ngerasain lah altcoin naik, kayak kita buang beberapa altcoin gitu, udah merasakan naik. Ada tadi Aptos juga hampir lebih dari 100% udah naik gitu. Kalau dari blue chip udah lumayan 20-30% gitu kan, lumayan banget teman-teman. Daripada nungguin kayak kapan bottom gitu kan, kalau sekarang udah DCA dan dulu juga udah DCA kan udah merasakan kenaikan yang lumayan juga gitu. Daripada berpikir wah ini bull trap, nggak masuk jadinya gitu. Oke, ini kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena sedikit rada mirip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya belum sempat nyicil karena nunggu bottom 13k. Apakah akan ada penurunan untuk Bitcoin kembali? Dari Laura Lady Diana. Pertanyaan selanjutnya mirip-mirip juga nih. CPI udah turun, apakah berarti bottom is in? Dari Buyung Wiranata. Nah, ini ada patokan juga sebagai indikator ya kalau bilang dari CPI juga, karena itu juga kan kemarin pas pengumuman CPI itu lumayan gitu, kita merasakan kelonjakannya. Kalau kita bisa melihat dari histori sebelumnya gitu, kalau CPI udah mulai turun pasti mungkin si Jerome atau The Fed gitu kan nggak terlalu agresif untuk menaikkan suku bunganya lagi gitu. Nah, itu bisa sebagai acuan juga salah satunya. Kalau dibilang nunggu 13k gitu kemarin nggak sempat nyicil gitu kan, kalau dibilang penurunan kembali semuanya pasti ada kemungkinan gitu kan, tapi kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari tren sekarang emang lagi positif gitu. Nah, kecuali itu ada event Black Swan lagi yang sangat besar pengaruhnya ya, kecuali contohnya itu kayak gini, exchange nomor 1 Binance itu runtuh gitu. Nah, itu kan pasti pengaruhnya sangat besar gitu ya kan, mungkin aja bisa menyentuh 13k itu, tapi kan ya possibility-nya berapa persen gitu kan, apakah benar bisa runtuh apa enggak gitu kan. Daripada sibuk menunggu kan lebih baik kita DCA. Gimana Bli? Di siklus sebelumnya udah banyak kok orang yang ketinggalan ATH, ketinggalan pumping, gara-gara takut, gara-gara nggak berani DCA, gara-gara nunggu-nunggu aja terus. Ini sama kayak kemarin saya habis nonton channel YouTube ini teknologi MKBHD, mungkin kalian banyak yang tahu tuh, channel lumayan besar, dan dia habis ngejawab pertanyaan orang. Kalau misalkan nih udah ada laptop yang baru gitu kan, udah bagus, menurutnya lebih baik beli sekarang
atau tunggu nanti yang teknologi lebih bagus. Nah terus dia bilang, ya udah tunggu aja sampai nanti tahun 3500 pasti teknologi udah lebih canggih. Karena orang-orang ya selalu menunggu dan pada akhirnya nggak masuk gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang influencer di luar sana bilang bisa menjanjikan prediksi pasti ke 10.000, pasti di bawah 10.000 BTC, ya itu jangan sampai kemakan karena mereka pun nggak bisa tahu prediksi masa depan seperti apa. Bahkan investor yang besar-besar aja yang ternama, yang sekarang udah banyak biliuner dunia, kalau ditanya rahasianya apa, banyak yang bilang strategi paling mudah untuk didekati itu ya DCA. Meskipun kita mau beli di harga tinggi, mau beli di harga rendah, karena nggak all in, akhirnya risiko bisa diminimalisir. Dan kalau kemarin saya udah sempet DCA juga, baru mulai pas ke FTX, sekarang jadi ngerasain kenaikannya kan. Akhirnya nggak nyinyir sama yang bilang wah harga naik ini manipulasi nih, ini pasti bakal turun lagi. Karena biasanya yang bilang kayak gitu ya karena ketinggalan kan. Dan memang yang penting itu kita perlu DCA. DCA itu artinya kita nggak merasa kepedean bisa tahu kapan bottom, kapan puncak. Banyak orang yang kaya dan punya kepemilikan aset kripto yang besar, itu biasanya dicicil selama jangka waktu yang konsisten dan panjang. Bukan yang bisa nemuin bottomnya di sini terus langsung all in, terus mereka langsung bener-bener luar biasa jackpot. Jadi kurang lebih itu sih, kalau ngelihat dari siklus sebelumnya udah banyak banget orang ketinggalan gara-gara sibuk cari-cari bottom, ternyata bottomnya nggak pernah ketemu. Akhirnya udah lewat dan ya itu dia, akhirnya mereka jadi terpaksa DCA pas udah harganya pumping di atas karena FOMO gitu. Oke, gimana kalau untuk strategi DCA dimulai dari sekarang gitu, misalkan wah ini semisal ini udah bull run atau bull trap gitu kan, kita DCA mulai sekarang. Ketika harganya makin turun, ya udah kita makin senang aja karena masih ada dana dingin gitu loh. Untuk DCA lanjut lagi, harganya makin turun kita makin DCA lagi gitu. Ya udah kita nggak nunggu bottom. Tapi gimana sih cara DCA yang simpel gitu? Oke, di sini kita mau kenalin fitur DCA dari pintu. Nah, setelah teman-teman bisa DCA di sana, asetnya diam bisa langsung dimasukkan ke pintu earn. Gimana lu David? Kalau misalkan kita masuk dari landing page di awal ini udah langsung kelihatan ada yang tulisannya DCA ya untuk kalendernya. Ini bisa simulasi. Misalkan kalian mau simulasiin punya duit cuma segini min. Gimana kalau dibagi dalam 6 bulan atau dibagi dalam 3 bulan atau mungkin setahun udah punya banyak dana dingin. Caranya gimana? Bisa dibagi. Mau setiap bulan, misalkan simulasi kalau setiap bulan kalian beli dari Januari 2020 tuh kalian udah untung 27,94% misalkan. Terus kalau beli pas 2022 untungnya 14%. Tapi kalau misalkan beli setiap minggu 1 juta, terus nanti ada keuntungannya ada 20%. Pokoknya simulasi ini terserah kalian mau dipakai seperti apa, untuk Bitcoin, untuk Ethereum, untuk aset kripto apapun yang tersedia di pintu bisa coba simulasi DCA. Misalkan udah punya, langsung masuk ke bagian earn. Di bagian earn di sini ada banyak pilihan aset yang bisa kalian terima persentasenya. Yang fleksibel nih, kapan aja bisa masuk, kapan aja bisa keluar. Nggak perlu panik, misalkan pasar lagi dumping atau lagi pumping terus pengen TP, bisa langsung kalian tarik terus bisa dijual. Jadi nggak perlu khawatir. Cuman persentasenya relatif lebih kecil dibandingkan yang lock. Kalau misalkan lock nih dikunci selama 30 hari atau sebulan, itu dapat relatif lebih gede. Apalagi yang 3 bulan nih, 90 hari, jauh lebih besar lagi. Nah terus gimana caranya kalau mau fleksibel, bisa ditarik kapan aja, tapi persentasenya ngerasa kurang, bisa staking PTU. Nah staking PTU contohnya di sini kelihatan di level 2. Itu kelihatan untuk Bitcoin 4,5% per tahun, lumayan itu. Ethereum 4,5% per tahun juga. Tapi misalkan masih merasa kurang dan kebetulan kalian lagi punya duit lebih dan pengen untuk beli PTU terus di staking lebih, contohnya ada ke sini. Misalkan ke level 3, level 4, level 5, kalian bisa ngeliat sendiri staking interest APR-nya nambah setiap tahun sampai maksimalnya ada di level 8. Untuk ngeliat masing-masing bisa dipencet di sini. Itu juga ketahuan masing-masing aset difleksi berapa untuk level 2, terus level 3, level 4, level 5, level 6 sampai maksimalnya nanti di level 8 nih. Gila, BTC-nya sampai 7,5%. Tapi limitnya cuma di 1,2 BTC. Kalau yang ETH-nya 7,5%, limitnya di 20 ETH. Sama halnya dengan lock juga ikutan naik. Makanya kalau yang 90 hari udah lock tambah PTU staking level 8, Matic-nya bisa dapat sampai 13% tuh. Misalkan ada beberapa dari kalian yang suka Matic atau Solnya ada 9%. Jadi kurang lebih itu sih guys, cukup mudah kalau untuk di pintu. Sekalian mau DCA kan, sekalian mau deposit mungkin dari bank-bank tertentu atau e-wallet kita, sekalian di earn, sekalian di staking, semua hanya dalam genggaman satu tangan kalian aja. Cek informasi lebih lanjut di link yang ada di deskripsi di bawah video kita ini. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana point of view RR mengenai Lido, FXS,
Solana versus Aptos versus NIR dan Matic versus OP dari Leonardus_Suputra. Waduh, banyak banget versusnya ya. Iya, ini mau dibanding-bandingin nih kayak gladiator. Kok dibanding-bandingin? Oke. Jadi kalau dari Lido sama FXS itu kemarin udah masuk di kontennya beli juga ya, yang di tentang staking liquid kemarin dari sentimennya Ethereum untuk di tahun ini ya. Mungkin teman-teman bisa nonton itu kembali kalau belum update. Kenapa sih Lido itu kemarin juga meledak gitu, para protokol-protokol derivatif staking itu di Ethereum kemarin juga pada naik semua, kayak ada Rocket Pool dan lain-lain gitu. Mungkin bisa nonton di sana lebih lengkapnya. Nah, kalau dari Solana, Aptos, NIR, Matic ini dan OP mungkin banyak indikator yang harus kita lihat ya, karena ini sangat berbeda-beda proyeknya kan. Kayak dari Solana ada killernya Aptos gitu kan, mungkin sebutannya Aptos killer Solana gitu. Nah, kalau dari NIR ada Matic juga dan OP. Nah, itu semuanya berbeda-beda. OP layer 2, habis itu Matic sidechainnya Ethereum. Itu kan sedikit udah berbeda banget ya proyeknya gitu kalau kita lihat. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai indikator kayak kita lihat ya, dari Aptos kemarin tuh naik gila-gilaan. Habis itu kita tertarik gitu. Apa sih indikator yang simpel harus kita lihat gitu, yang harus kita antisipasi lah istilahnya. Mungkin salah satu indikatornya aku mau sharing itu mengenai token unlock-nya gitu kan. Dari beberapa komunitas yang ngobrolin Aptos juga, pasti dia udah tahu unlock-nya Aptos tuh kapan aja dan berapa persen token yang udah dimasuk sirkulasi gitu kan. Jadi teman-teman biar nggak kena exit liquidity lah istilahnya, biar nggak ikut-ikutan FOMO gitu, dan juga biar paham kalau kita main di Aptos kita mau masuk di ekosistem protokol yang mana gitu juga. Karena kalau dibilang bagus-bagus, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa kayak ngasih saran, oh yang ini lebih bagus guys gitu. Nah, itu kita nggak bisa gitu, karena semuanya pun aku juga udah ngelihat dari project-projectnya kayak Matic itu emang adopsinya besar-besaran, kayak dari company-company besar itu menggunakan Matic gitu sekarang. Kalau dari Solana itu udah bangkit dari kubur lah istilahnya kemarin gitu. Ada memes coin, ada juga side project-projectnya juga yang mendorong Solana bisa naik, kayak Sinitro kemarin gitu kan, yang berusaha integrasi dengan Sei gitu. Nah, dan juga OP itu kemarin juga ada rencananya kayak mau bagi-bagi koin lagi kepada pembangunnya, developernya yang aktif di ekosistem OP juga. Mungkin ada bakal bagi-bagi reward lagi, jadinya mulai rame lagi di ekosistem OP gitu. Kalau dari NIR sih aku pribadi kurang deep dive sih untuk di NIR dan kurang bermain di ekosistemnya. Kalau David gimana nih? Ya, kalau ditanya point of view ya, POV, POV, apalah, keren ya bahasanya. Ya, itu sebenarnya semua menguntungkan Ethereum sih. Itu gampangnya sih kalau yang saya ngelihat ya. Karena kan Lido Finance tuh memang sih mendukung protokol lain juga selain blockchain lain juga, maksud saya selain Ethereum. Tapi kan yang utamanya produknya dia itu yang STETH itu kan, yang staking ETH untuk derivatif LSD. Kalau Frex Finance juga sama, itu sekarang lagi bikin liquid staking derivatif untuk Ether. Terus mereka pun salah satu DeFi utama yang punya stablecoin juga punya, DEX juga ada, EMM-nya sendiri. Terus ada beberapa fitur-fitur lain kayak staking, lending dan kawan-kawan. Itu jadi salah satu platform DeFi yang utama yang mulai merambah ke banyak hal lah. Sama Ethereum juga utamanya, meskipun mungkin akan go multi-chain, nggak tahu. Kalau kayak namanya Matic dan OP udah jelas, mau itu sidechain mau layer 2 sama-sama menguntungkan Ethereum juga, meskipun yang OP lebih menguntungkan sih karena Polygon Matic kan punya blockchainnya sendiri dia yang ada lapisan settlementnya. Jadi kalau secara umum ya, dari semua versus ini secara umum kemajuan proyek mereka, dan entah itu terkait harga, entah itu terkait developing, entah itu terkait adopsi penggunaannya, semua ini secara umum menguntungkan Ethereum secara keseluruhan. Ethereum secara asetnya dari ETH dan kawan-kawan, kecuali yang Solana, Aptos dan NIR. Nah, kalau Solana, Aptos dan NIR pun sendiri ya lebih ke Solana Aptosnya sih yang rada, kecuali karena NIR pun punya bridge ke EVM kan untuk mesin virtualnya Ethereum. Jadi NIR pun tahu kalau Ethereum masih rajanya, dan kalau dia mau bertumbuh dia harus cari pengguna dan likuiditas dari ekosistem utama ke Ethereum. Solana pun sebenarnya udah ada sih beberapa yang membantu hubungannya dengan Cosmos, kayak tadi disebutin Nitro dan lewat Sei juga. Terus kalau si Aptosnya sampai sekarang sih sejauh yang saya tahu ya belum ada aplikasi atau kayak pengembangan yang segede kayak Solana itu sendiri, meskipun Solana kemarin juga habis hancur. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk POV-nya kalau dari saya pribadi. Nggak banyak hal-hal lain selain dari yang udah kami bikin videonya beberapa bulan terakhir, karena di sana udah ada deep dive-nya juga tentang
apa yang berhasil kami temukan dari riset ke masing-masing proyek. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya kita juga ada konten yang membahas kayak Matic update-nya itu di Q&A sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa langsung nonton videonya yang itu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Koin-koin metaverse seperti Sen, Len, dan Mana masih bullish nggak Min? Dari Faras Caidar. Kemarin emang lagi hype banget dari metaverse ya. Kita bisa lihat kenaikan itu memang gila-gilaan gitu kan, apalagi dari game metaverse dan juga sosial metaverse gitu kan. Tapi sekarang udah redup banget kan kalau kita bisa lihat, karena ya gimana ya, teknologinya mungkin belum sampai ke real life kita yang bisa kita adopsi secara nyata gitu kan, baru hanya sekedar kayak masih jual gimmick gitu istilahnya ya. Semuanya masuk di ekosistem metaverse, jual gimmick metaverse biar produknya bisa laku gitu kan, dapat funding gitu. Nah tapi kita nggak ngejudge gitu kan, kita nggak ngejudge karena kita berharap juga ada inovasi-inovasi yang bagus gitu kan. Pasti ada juga beberapa project yang masih building sampai sekarang dan terus meningkatkan apa ya istilahnya kualitas dari produk dari metaverse-nya mereka gitu kan. Nah kalau menurut David gimana nih? Ya nggak banyak komentar juga sih tentang metaverse, karena memang saya sejak kemarin pas hype-hype juga udah bikin video kan. Kita itu kalau nggak salah malah video yang paling populer di channel RR, sampai 200 ribuan views kalau nggak salah, itu yang terbesar, kecuali udah berubah sih sekarang. Kalian bisa nonton itu apa itu metaverse, dan dari sana pun kita udah berargumen kalau ini bukan hal yang dibangun dalam semalam atau seminggu. Itu hal yang memang dibangun selama puluhan tahun, mungkin beberapa tahun lebih cepat kalau teknologi lebih inovatif dan orang-orang lebih berbakat masuk untuk ngerjain ini, mungkin ya nggak selama itu. Tapi intinya kalau misalkan kita berusaha masuk ke aset-aset ini hanya untuk mengikuti tren metaverse, menurut saya ya nanti ada banyak banget missed opportunity dari proyek-proyek yang lebih legit, yang memang sudah mengeluarkan produk yang dipakai orang, diadopsi orang, dan yang sekarang udah menarik nilai sama likuiditas. Karena yang seperti kita pernah bikin videonya kalau nggak salah minggu lalu, itu kan kita ngomongin tentang industri kripto tuh nggak bakal jadi mainstream kecuali kita bangun sesuatu yang benar-benar dibutuhkan sama orang-orang. Karena kita itu sekarang masih berupa niche, kayak khusus banget segmennya, kecuali orang tuh ngerti kripto, ngerti Web3, mereka nggak bisa menikmati apapun yang ada sekarang. Itu kayak mungkin mereka ngelihat kayak sandbox atau ngelihat kayak Decentraland, mungkin mereka ngelihat itu kayak apaan sih, udah ada Minecraft, udah ada Roblox gitu kan. Makanya jadi sangat-sangat niche banget, dan itu nggak bakal kemana-mana kecuali kita bikin sesuatu yang berguna. Ya sama halnya dengan tren-tren yang terbaru yang sekarang udah ada juga kayak AI. Itu juga banyak yang sebenarnya AI yang berguna ya, kayak Midjourney, kayak ChatGPT yang udah dibahas ya. Ada 2 video kalau nggak salah Biudi bahas itu, banyak itu tentang AI yang berguna, dan itu kan sama sekali nggak ada hubungannya sama kripto kan. Cuman sayangnya orang akhirnya salah kaprah dan ya berusaha untuk spekulasi ke token-token kripto yang ada sekarang. Memang sih nggak dipungkiri ada peluangnya, ada kesempatannya. Cuman ya gitu sih. Untuk lebih lanjutnya ada pertanyaan yang nyambung nih kayaknya tentang AI juga. Ya, pertanyaan selanjutnya itu mengenai AI guys. Jadi project AI di kripto apa aja bang? Dari Wisnu Abdallah. Pertanyaan selanjutnya itu ada bisa review iRide token kak gitu dari Roll You Pu. Oke, jadi kalau token AI kemarin juga di akhir video untuk konten AI itu aku bilang teman-teman mungkin kalau ada yang menurutnya bagus project crypto untuk sektor AI mungkin bisa komen di bawah. Karena aku sendiri belum menyelami dalam untuk sektor crypto di AI ya, karena menurutku AI emang bagus teknologinya gitu, kita bisa manfaatkan dan lain-lain. Emang inovatif lah. Tapi apakah butuh token gitu pertanyaannya? Tokenomiknya seperti apa bakalan? Apa sih benefit yang kita terima dari sebuah token AI gitu? Jadi itu sih yang masih aku pikirkan sampai sekarang gitu kan. Apa hanya cuman hype gitu, AI hype, habis itu mereka buat token ya udah pakai komunitas. Kayak gimana gitu loh sistematisnya. Jadi itu mungkin aku yang belum menemukan sampai sekarang yang serak gitu mungkin. Jadi aku nggak bisa bahas banyak sih. Kalau David gimana? Ya sama-sama, kurang lebih setuju sih. Kayak nggak semua proyek itu mau sebagus apapun teknologinya butuh token. Karena token tuh kadang entah untuk governance atau entah untuk insentif ekonomi itu ada alasannya. Tapi kalau nggak ada alasannya, ya akhirnya nggak semua bisnis sukses itu butuh gitu kan. Jadi kita mungkin nanti butuh lebih waktu lagi. Kalau misalkan kalian mau komentar, kasih beberapa sumber di komentar, bisa nanti ada beberapa mungkin yang kita lihat, mungkin ada yang bisa kita baca, kita tonton. Kalau masih banyak ternyata yang minta untuk kita bahas lebih lanjut tentang AI dan token-token terkait kriptonya, mungkin bisa nanti untuk berikutnya kita bikin episode khusus. Tapi kalau enggak, silakan aja komentar di bawah, mungkin bagiin opini kalian, pendapat, apakah memang worth it untuk dipantau atau mungkin hanya sekadar tren sementara kayak metaverse tahun lalu.
Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Cheers.